Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut. Dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Mas Anja Oke, dong, yang oke, podcast kembali podcaster sejati. enggak dah. Coba. Oke, kembali lagi di 3+1 bersama kami. Di bawah saya Condro, saya Anca, Husen, dan bintang tamu kita IPW. Kita sudah sampai di episode 8. Yoi. Ini episode terakhir ya buat bintang tamu kita nih, Mbak PW nih. Terakhir. Iya, sedih ya PW? Enggak sih. Malah bebas dia. Akhirnya gitu. Akhirnya selesai. Selesai penderitaanku. Kita akan mereview pilihan dari Mbak PW, yaitu Your Name ya. Your Name Yeah, atau Your Name. Kimi no Nawa. Ya, ini sebenarnya filmnya sangat legendaris ya. Mm-mm. Cuman saya baru nonton. Baru sempat nonton ya. Gara-gara dulu lembur ya kita di Iya. kantor yang lama. Mas aja kali. Oh iya, saya doang ya. Ingat Oke, banget mungkin Peo mau jelasin sinopsisnya? Langsung sinopsis aja ya. tuh. Oke. Untuk Yes. mempersingkat waktu aja. Jadi Your Name itu di bahasa Jepang ya kan judulnya namanya Kimi no Nawa. Jadi Kimi no Nawa itu sebuah film anime yang berasal dari Jepang yang rilis pada tahun 2016. Seperti yang tadi udah dibilang, kalau versi bahasa Inggris ini judulnya Your Name atau Nama Kamu. Dan anime ini disutradarai oleh Makoto Shinkai. Kimi no Nawa ini bercerita tentang kehidupan seorang gadis yang bernama Mitsuha Miyamizu dan seorang anak lelaki bernama Taki Tachibana. Mitsuha ini adalah anak dari desa, sementara si Taki itu tinggal di tengah-tengah kota Tokyo. Terkadang mereka tuh bermimpi seperti bertukar jiwa, tapi lama-kelamaan mimpi itu tuh terasa kayak semakin nyata. Kemudian mereka sadar bahwa mereka berdua tuh bukan mimpi tapi bertukar jiwa gitu. Nah, setelah mereka sadar, mereka tuh saling membuat buku harian di handphone masing-masing untuk melaporkan kejadian yang mereka alami saat bertukar tempat. Nah, pada suatu hari fenomena pertukaran ini tuh berhenti. Kemudian mereka muncul perasaan resah dan juga saling cinta mungkin ya, dan membuat mereka ingin mencari keberadaan satu sama lain. Gitu. Siapa yang mau review dulu? Review. Harusnya Anca dulu sih. Ya, Mas Anca dulu Wah, lah. gue panjang Yang sih. udah prepare Aduh. nih. Apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Silakan. Jadi saya lumayan panjang ya untuk ini pembahasannya. Nanti juga ada teknisnya. Betul. Jadi kalau yang di sini Your Name ini kan seperti yang dijelasin Mbak PW, untuk Kimi no Nawa, lagi-lagi ini film buatan Makoto Shinkai yang ciri khasnya itu tentang sepasang remaja lelaki dan perempuan yang sulit bertemu. Film-film sebelumnya juga mengangkat tema itu. Durasi kan 1 jam 46, ini lumayan tergolong panjang untuk anime. Meski durasinya cukup panjang, Shinkai mampu merangkai seluruh waktunya dengan efisien dan membuat lebih dekat pengembangan karakternya. Kalau menurut saya, visual dan animasi dalam film anime ini sangat bagus. Jadi dia dikerjakan dengan stylenya itu, karakternya tuh eye candy. Jadi matanya mata bulat agak besar gitu. Terus ada keseimbangan mulus antara karakter gambar tangan dengan latar digital. Walau guratan karakternya tuh 2D, tapi animasi pendukungnya tuh betul-betul detail gitu. Baik cahaya, pemandangan, gerakan transisinya juga mulus gitu. Misalnya animasi hujan, padahal film Shinkai sebelumnya yang tentang hujan itu tuh nggak sebagus di film ini efek hujannya. Terus rerumputan, gedung-gedung perkantoran, dan bayangan logo hijau Starbucks itu tuh juga bergoyang di genangan air karena itu cukup real gitu tuh. Tapi visualisasi yang memorable di saya tuh ada 2 sih. Momen ketika bintang jatuh dan momen yang paling membuat saya merinding tuh mungkin pas adegan pertemuan setelah 5 tahun itu, perpandangan di kereta berbeda itu, lalu Purse jump out itu sambil ngomong, selama ini aku mencari keberadaan seseorang. Itu langsung merinding di saya gitu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya mungkin scoring atau suara. Nah, anime itu nggak mungkin lepas daripada suara karena semuanya pembangunan karakter itu tergantung dari suara. Ryu Nosuke Kamiki untuk Taki dan Mone Kamizu
Takashi Shiraishi untuk Mitsuha itu mampu menyampaikan dengan baik intonasi dari setiap tokoh, terutama bagian sisi emosionalnya. Ditambah soundtrack film ini sangat memorable kan, diisi oleh grup musik rap Wims. Backsoundnya tuh juga mendukung adegan-adegan di dalam film ini. Ada empat soundtrack yang cukup memorable, yaitu Yu Meteoro, Gen Gen Gense, Sparkle, dan Nande Monoiya. Tapi yang paling catchy dan nangkap di saya itu Nande Monoiya dan Sparkle. Apalagi yang Sparkle kan, kutipan lirik Sparkle-nya itu Mada kono sekai wa, yang artinya dunia ini sepertinya masih aja gitu. Yang seperti diceritain oleh Hussein tadi, ini udah viral di setahun yang lalu gitu. Yang bang lari bang, ada meteor bang, Mada kono sekai wa, anjir wibu. Itu mungkin kalian udah pernah dengar juga gitu. Bang, lari bang, ada meteor. Bang. Anjir wibu. Terus untuk plot, saya yang sampai detik ini setiap hari membaca manga, manhwa atau manhwa, bukan anime lover ya, dari segi genre semi isekai, regression, drama, natural, fantasi, ini sebenarnya biasa aja. Tapi entah kenapa ketika nonton film ini dengan teknik storytelling dan flashbacknya yang sedikit twist tempers itu ya lumayan memberi kejutan yang menyenangkan ya. Meskipun film ini dianggap menuai kesuksesan dan banyak mendapatkan penghargaan, tapi banyak juga sih kritik yang datang dari beberapa pengamat karena merasa ini cukup rumit atau bagian akhir film terasa dipaksakan bertolak belakang dengan setting yang di awal bangunnya kayak gini tapi kok di tengahnya berantakan sampai akhirnya itu nggak jelas gitu. Terus yang film ini exposure-nya besar tapi kualitasnya kok anti klimaks gitu ya. Komen yang banyak kayak gitu mungkin berpacu pada struktur cerita barat ya, menggunakan struktur cerita umum 3 act structure di mana konflik dikenalkan babak pertama, memuncak di babak kedua, lalu selesai di babak ketiga, di mana kita tahu konflik cerita berkelanjutan merupakan unsur penting di struktur kisah di barat. Nah, sedangkan di Asia Timur, Cina, Korea, terutama Jepang, itu terdapat struktur cerita yang bernama Kisho Ten Ketsu, struktur cerita tradisional yang bermula dari puisi-puisi Cina, di mana strukturnya narasi tidak perlu mewajibkan adanya konflik di dalam cerita. Jadi di dalam itu ada 4 utama, Ki pengenalan cerita, So pengembangan cerita, Ten twist cerita, Ketsu rangkuman cerita. Nah, bila kita menganalisis di gaya penceritaan di Your Name ini, struktur Ki itu pengenalannya yaitu diperkenalkannya Mitsuha dengan kegundahannya serta di kehidupan kota Itomori. Struktur Sho itu pengembangan di bagian pertukaran jiwa antara Taki dan Mitsuha serta kehidupan Taki di Tokyo. Struktur Ten atau twistnya, Taki menemukan kenyataan tentang Mitsuha dan kota Itomori yang ternyata hancur dan meninggal keseluruhan. Final di Ketsu atau rangkuman yang menyelesaikan kepentingan petunjuk dan twist yang terjadi di sepanjang film. Sehingga wajar aja mungkin beberapa ini nganggap berantakan gitu. Tapi kalau kita yang udah biasa baca manhwa, manga, ini biasa aja. Apalagi kalau udah baca manhwa, komiknya Cina, itu lebih berantakan lagi dari ini. Dan itu ya wajar aja gitu. Oh ya, sama lagi, orang Jepang itu banyak filmnya itu tidak terlalu memusikkan ending cerita. Mereka lebih mengutamakan pengalaman dan proses cerita yang berlangsung dalam storytelling gitu loh. Sehingga itu ending gantung meskipun filmnya belum tentu happy ending. Di dalam film ini kru memberikan kebebasan pilihan asumsi ending sendiri kepada penontonnya ya. Jadi walaupun ini terlihat bahagia, kita belum tahu kelanjutannya apakah bahagia atau tidak kan setelah kita si Taki sama Mitsuha itu ketemu gitu. Kalau menurut saya ini film ini cukup direkomendasikan sih, baik untuk segala umur gitu, sehingga mendapatkan pengalaman yang keajaiban yang diciptakan oleh pemain, penulis maupun kru Your Name tersebut. Cukup sih kalau dari saya. Kira ada sanggahan? Nggak ada mas. Ada. Ya. Setuju. Lo lengkap baca sumpah. Ya soalnya kalau anime yang berhubungan manga kan ya lumayan sih. Saya kan suka baca tiap hari itu minimal pasti ada baca aja. Wibu ya, Manga. wibu. Saya mau Wibu dibilang sejati. wibu saya sih. Tapi nggak ngoleksi waifu dan lain-lain, cuma baca manga aja. Waifu apa tuh? Waifu lain-lain enggak. Saya enggak yang harus kayak suka ganyu, suka apa gitu atau suka cosplayer, enggak sih. Sukanya cuma baca manga aja sih. Waktu kecil juga pernah bikin perpustakaan manga sama teman sahabat saya sih. Wow. Komik-komik itu mas. Iya, koleksi komik terus disewa-sewakan. Oke, Next. Chan, gimana Chan? Gue speechless sih, ini keren banget. Asik. Iya kan. Speechless man. Iya dan apa Anca udah menjelaskan dengan apa komprehensif sekali ya maksudnya. Mungkin pertama yang gue amazed itu artnya sih. Artnya tuh bener-bener detailnya parah. Gue suka banget sih, dan gak cuma detailnya ya, tapi juga movementnya juga halus, dan dia bahkan sampai apa pintu kebuka pun itu didetailin gitu, ada perbedaan rel pintu gitu. Itu yang gue perhatiin sih. Terus secara story juga gue nikmat banget, kayak ini tuh perjuangan cinta kali ya istilahnya ya. Awalnya gue agak ini kayak ini nih norak banget sih supernatural gitu, ibaratnya kan kayak orang kesurupan gitu kan, setiap malam tiap hari kesurupan arwahnya orang lain gitu dan hidup, terus kayak
kayak lame banget, tapi begitu ada unsur meteornya itu gue jadi kayak wow, ini keren banget sih. Ini tuh mengingatkan gue sama film apa tuh yang arsitek surat-suratan sama cewek. Oh, ini Hill House. His House ya? Isos. Hill House ya? Hill House apa ya? Iya, kalau nggak salah. Ya Si gitu. Keanu Reeves kan ya? Keanu Reeves sama si Oh. ceweknya siapa gitu. Ceweknya Tapi Sandra Bullock. Sandra Bullock. Bener tuh ceweknya Sandra Bullock. Cuman ini jauh lebih mengena sih. Terus juga gue juga enggak sih pas tadi aja bilang jalur ceritanya orang timur ya, orang Asia Timur kayak strukturnya beda sama barat gitu. Barat kan ada endingnya gitu, ada starting, konflik, ending. Ini justru kayak konfliknya baru dimulai gitu di terakhir dan kita nggak tahu apa itu. Menurutku tuh ending yang enak sih. Jadi kayak kalau mau dibikin sequel masih bisa gitu sih. Emosinya juga bagus banget. Gue juga kebawa sih. Mungkin satu detail yang menarik sih yang lihat sama gue tuh itu apa? Gue kalau udah ketemu satu kasus yang unsolved gitu terus suka searching di internet gitu kan. Ini relate sama si siapa cowoknya namanya? Taki. Taki. Si Taki kayak ngelihat berita kalau apa ada pas meteor jatuh itu ada PLTU yang meledak, terus juga orang tiba-tiba dievakuasiin, jadi korbannya nggak begitu banyak lah gitu istilahnya. Tadinya gue agak canggung gitu sih kayak ya kok masa hidup sih, jadi nggak seru gitu kan. Terus ceweknya hidup sih gitu kan. Tapi ternyata kemasannya juga enak gitu pas kita mau ketemu ceweknya mau ketemu sama cowoknya gitu kan kayak dibalik lagi ke scene awal gitu loh, kayak mereka berdua bangun tidur. Yang awalnya gue pikir nih apa sih, tadinya dia orang dewasa bangun tidur atau jadi anak-anak. Mereka endingnya tuh adalah awalnya gitu. Awalnya mereka kayak gelisah dan ingin ketemu seseorang gitu dan nggak tahu siapa gitu. Romance ya, sedih. Romance. Cuman apa ya? Gue awalnya kayak merasa ini romance-nya supernatural gitu, apaan sih gitu kayak fantasi tapi gitu ya. Iya kayak apa sih, lebay banget sih. Transisinya tuh loh Chan, halus tuh masuknya itu. Antara masa depan sama masa lalu itu smooth gitu loh. Dan menyatukan 5 tahun tuh nggak gampang. Maksudnya 3 tahun. Nggak 3 tahun kan itunya yang dia meninggalnya. Tapi ketika dewasanya kan ketemu lagi di 5 tahunnya. Oh iya sih. Itu smooth sih. Apalagi yang tadi di gunung itu kan yang pas Twilight. Iya, Twilight. Mereka bisa ngobrol terus kayak nulis namanya, baru digini langsung jatuh. Dan dia nuliskannya, aku suka kamu, perasaannya, bukan namanya. Itu deh. Nah tapi ini sih yang gue lagi mikirin hal ini sih. Kan ini kan Your Name ya judulnya ya. Iya, Your Name. Semengerikan apa sih kita melupakan nama seseorang gitu, atau kita dilupakan seseorang gitu. Ya gimana? Sorry. Ini agak OOT dulu ya. Iya. Nanti editor kata banget terserah ya. Ada filosofi namanya identitas lah istilahnya. Manusia tuh butuh identitas, butuh dikenal gitu kan. Dan yang butuh dikenal itu ada some extent dia butuh untuk dikenal gitu. Sampai dia meninggal namanya itu harus ada. Jadi tema nama yang dibawa ini tuh kayak berulang sih. Gue perhatiin kayak dulu Koko ya. Tau gak sih yang... Iya, Koko ya? Animasi yang Meksiko. Ya kan, dia kan namanya harus dikenang, kalau enggak dia akan hilang di akhirat gitu kan. Iya. Dia terus akan juga, tidak relevan. Terus apalagi, gue beberapa kali sih menemukan tema itu gitu. Gue pengen tahu sih dari kalian, sebuah hal yang mengerikan gak sih kalau kita tuh tiba-tiba bukan dia ya kayak meninggal terus dilupakan orang gitu. Tapi kalau gue ya ini kalau konteksnya dari sudut pandang agama ya, maksudnya. Konsep fana sih yang lu ceritain itu. Fana itu kondisi itu nggak cuman tidak kekal, tapi lu literally akan terlupakan. Jadi terlupakan itu menjadi tidak relevan lagi. Gitu. Itu tuh memang konsep eksistensi itu akan kesana gitu loh. Makanya konsepnya itu istilahnya ya kita tuh yang mencari eksistensi itu ke sesuatu yang kekal. Jadi ini kalau gua relate ke ini ya ke agama ya. Ya tapi menurut gue itu, gue setuju sih sama lu, Sen. Maksudnya kalau kita telusuri ya, memang pertanyaannya itu sangat mendasar gitu terkait eksistensi gitu ya. Kayak bagaimana dia mengenang siapa namanya. Itu keren banget sih menurut gue, kayak bahwa orang itu butuh eksistensi ya. Iya, eksistensial sih namanya itu. Nah, padahal dia tahu rasanya kayak apa gitu, tapi lupa namanya. Itu tuh lucu sih. Iya. Tapi bener sih kalau emang dikaitkan ke agama kan, kita kan kekal di akhirat gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang tidak mempercayai itu kan mikirnya ya kita bakal hilang gitu, meninggal nggak jadi apa-apaan, dan akhirnya orang nggak tahu tuh siapa gitu, dan kita nggak pernah tahu ada orang ini ada Husain hidup gitu istilahnya, kurang lebih gitu. Itu sesuatu hal yang menyedihkan gak sih? Mungkin karena kita beragama semua jadi kita nggak relate kan ya. Tapi itu gue ngeliat tema itu berulang-ulang sih, kayak John Wick ditanya kan, kamu melakukan ini
untuk apa gitu, kan istri kamu udah meninggal gitu, tapi kamu bunuh banyak orang demi istri kamu gitu. Terus dia bilang gini, gue cuma pengen nama dia tuh tetap gue inget, itu kayak big deal gitu buat dia gitu. Iya. Jadi paling nggak gue inget nama dia gitu, dan nama dia akan tetap ada. Jadi gue hidup tuh membawa nama dia gitu. Jadi gue ngeliat kayak lebay banget sih kayak gini gitu. Tapi di sisi lain kayak tema itu berulang terus, dan juga di sini gitu kayak orang tuh kayak jangan sampai lupa namanya siapa gitu. Saya lupa kan. Untuk konsep gue nggak ada hal yang negatif di sini. Udah keren banget. Keren banget. Tangan gue angkat tangan keren banget. Ini yang nggak setuju cuma orang barat sih, Chan. Mungkin ya. Tapi Mas sebenarnya ya kalau gue lihat dia tuh sangat sangat subtle sih. Gue pernah dengar sih kalau perbedaan filmmakingnya Barat sama Timur itu lebih ekspresif gitu, sedangkan Barat itu lebih subtle. Dia itu menggambarkan kesedihan itu nggak orang sedih gitu. Yang gue suka tuh waktu dia ke Otsuka ya, tau nggak lo? Yang Taki ini lagi ngedate sama Otsuka, tapi si Otsuka tuh bisa nyimpulin, lu udah suka sama orang lain. Sama lain. Wah itu gue bahkan gue tuh sukanya apa? Gue tuh kayak, emang kelihatan ya gitu. Jadi kayak kita juga ada misteri yang istilahnya itu yang kita nikmati gitu loh di itu tuh. Iya. Jadi sesuatu yang sesuatu yang menarik. Apalagi dia nangis itu ya, Chan. Ya, dia merasain. Iya, tiba-tiba nangis itu. Iya, tiba-tiba nangis kayak. Itu kan udah mengekspresikan kalau dia punya perasaan gitu. Betul. Karena si Mitsuha ya namanya. Iya, Mitsuha. Si Mitsuha itu kan justru dia nge-setup dating gitu loh sama si Otsuka, tapi kayak waktu bangun dia kayak perasaan yang cemburu mungkin ya, atau wah itu cakep sih. Tiba-tiba nangis. Walaupun agak konyol ya, chat tukeran megang toket. Itu tuh what the fuck banget. Tapi apa ya, itu tuh padahal film itu yang gua nggak ngerti sih, itu film kartun gitu, tapi dia bisa men-convey ekspresi feelingnya dia, itu kita bisa ngerasain gitu. Amazing sih menurut gue itu, kalau animator bisa meng-create kayak gitu tuh cakep banget ya, totalitas banget nih. Totalitas banget. Ya gue sepakat sih sama lu, kayak gue tuh tiap kali lihat scene baru gitu ya, gue lihat detail lain gitu, itu aja padahal dia di frame yang nggak kelihatan gitu loh, tapi ada refleksi, gila, itu perfection. Buka pintunya aja beda loh itu, sensasi buka pintunya, detailnya beda loh. Pintu rumah sama pintu apartemen sama pintu itu. Kereta itu beda-beda. Dan yang menariknya lagi, detail yang bikin orang mungkin suka Jepang ini nih, real life-nya tuh ada dimasukkan di dalam ini, detail-detail bangunan real life-nya, kayak yang di tangga itu beneran ada, kuilnya juga beneran ada gitu. Di Tokyo. Iya, lokasinya tuh benar ada gitu. Lokasi realnya ada, jadi betul-betul attach ke orang-orang yang nonton gitu. Mungkin bagi warga gue nggak bayangin, iya benar sih Mas, gue nggak bayangin kalau jadi orang Tokyo nonton film itu gitu, anjir, ini tangga yang ini kayak dia mungkin punya sensasi yang berbeda lagi tuh nonton film ini. Gue tuh nggak nyangka sih meteor itu setragedi itu ternyata. Maksudnya kayak gue pikir ya meteor kayak bintang jatuh kan, itu kayak romance gitu ya. Dan orang wah ada bintang jatuh terus doa berharap apa gitu. Tapi dapat loh itu, dapat ceweknya yang Mitsuha, matanya lagi menatap meteor menghadap jatuh ke dia itu kan, waduh, dapat banget tuh. Terus dia kan ada yang meteornya udah mau ini, yang pas dia mati dulu sebelumnya tuh. Gue agak bingungnya itu kenapa dia dapat satu kesempatan lagi ya waktu dia minum sake itu kan, tapi dia bukannya itu sudah hancur gitu ya. Terus itu gue agak bingung sih di situ. Itu kan di gunung ya, Con, gunung yang dekat sekolah kan nggak hancur, yang hancur kan sisi sananya yang hancur. Sempat. Jadi ada 2 lubang, makanya dia jalan ke pegunungan itu kan. Iya, mungkin ya, gua masih agak bingung. Pokoknya nggak satu daerah, Con. Maksudnya dua lingkaran itu. Nggak, maksudnya kan pada saat mungkin dia ini ya, mungkin ya dia ada ramalan gitu mungkin ya, kayak soalnya kan dua-duanya kan belum terjadi itu meteor, tapi kenapa meteor itu sudah ada informasinya gitu loh, mana ya? Informasi udah terjadi, Con. Pertama udah terjadi. Si Takinya ya mungkin ya, Takinya tahu ya. Takinya kan tahu dari masa itu. Nggak kan awalnya gara-gara saling telepon kok, kalau telepon dia kok nggak nyambung gitu kan. Cari-cari tahu nih, ternyata lupa aku juga pas tiba-tiba namanya itu, ternyata dia itu adalah dari 3 tahun yang lalu. Iya, dari itu agak twistnya juga agak. Tapi itu yang bikin bagus twist itu tuh. Karena kita jadi takut kan, kita jadi ikut, iya benar. Iya, makanya
kayak kehilangan itu benar-benar jadi terasa gitu. Terasa. Ya, bener. Wah Bener itu kalau nggak ada plot meteor jatuh itu mungkin nggak Enggak seromance itu, sekuat itu. Dan lucunya, dan bagusnya, tokoh-tokoh pendukungnya pun semuanya bagus loh. Porsinya lain-lainnya itu juga, pembagian karakternya tuh nggak hanya Mitsuha sama Taki aja. Yang lain Teman-temannya bukan bagus. tempelan gitu. Iya, bagus-bagus juga. Pendukung juga. Pendukungnya, bapaknya, nenek juga penjelasan, Ya. adik-adiknya. dan Bang- dia yang tuh pacarnya. dikasih back story gitu loh, kayak si Iya, Tesi ya, siapa namanya yang cowok itu, iya Tesi. si Tesi itu dia bapaknya kontraktor, Nah, terus jadi kayak ada kita juga benang relate. merahnya. Nah, nggak cuman ya dia cuman ditanam aja gitu kan sebagai figuran aja temannya gitu. Tapi dia memang punya story gitu. Iya, jadi wajar kalau dia punya peledak untuk menghancurkan PLTU kan. Ya karena bapaknya kontraktor itu. Kontraktor. Ya, Makanya dikaitkan di betul. situ. Ya, itu tuh bagus sih. Dia kasih tahu kan, habis ini lu belajar ngeledakin gitu. Iya. Nah, itu tuh kayak sebenarnya tuh set up buat kenapa dia bisa Kenapa itu? punya Ya. ide ledakan itu gitu. Itulah Chan, kekuatannya film Jepang tuh, proses tuh. Yang Ghibli gitu, kayaknya gue ngerasa emosinya masih sama nggak sih kayak kita nonton Ghibli? Gue nonton Ghibli yang tuh gue sedih banget sih, serius kayak karena gue punya adik gitu ya, jadi kayak gue tuh agak relate. Nah, ini jadi bahas Totoro, tapi ya itu apa ya, real gitu loh. Gue tuh biasanya nonton animasi ya kayak Doraemon kan masih kelihatan tidak realnya ya, maksudnya karena dia imajinatif, datang. si Doraemon juga imajinatif, walaupun ada beberapa part yang sedih banget ya filmnya. Tapi kayak Totoro tuh dia memang apa ya, menggambarkan banget gitu loh situasi hubungan antara adik sama kakaknya, sama ibunya, sama bapaknya. Jadi kayak real banget gitu. Sama kayak ini nih, kayak si Mitsuha dengan bapaknya, dia punya struggle itu, ngerti gak? Sama neneknya. Gue tuh suka banget tuh diceritain bapaknya tuh kehilangan ibunya sehingga dia jadi kayak gitu, ngerti gak? Jadi gak ujuk-ujuk dia, wah kayak Iya sih, bener sih. dua dimensi. Gue ngerasa sama sih kayak Usen awalnya nih, kayak picisan deh. Cuma Asik. kayak ya berpindah doang gitu kan, ternyata jauh lebih dalam waktu ya itu gue kenapa ada setup meteor itu, gue jadi ngerasa ikut kehilangan si Mitsuha gitu. Iya benar. Itu gue juga deg-degan, wah ini bisa ya berhasil. Gue sukanya semua itu ada relasi gitu, kayak gurunya ngomong terkait Twilight, dan pada saat itu terjadi Twilight dan mereka cuma punya waktu sedikit ya bertemu, terus mau kasih tulis nama, itu Ya pas kayak so sweet banget gitu loh, kayak momen menulis nama Con ya, hilang ya. iya. Baru garis set. Baru gitu. garis. Apalagi yang ceweknya itu, aduh namanya siapa, jatuh sampai baru lihat, elah aku suka kamu. Tapi kayaknya waktu dia ngelihat, dia kan setiap kan pada saat dia changing itu kan dia selalu ngasih notes gitu ya, ngasih diary ya, apa yang terjadi apa yang terjadi. Itu pada saat itu ketika mereka tidak berpindah lagi, itu diary-nya kan hilang ya. Hilang itu. Hilang. Nah itu Iya, hilang. sebenarnya itu sedikit menjelaskan itu sih kalau menurut gue, kayak Iya. dia ngasih nama, tapi mungkin itu aja bisa hilang iya. gitu. Nah, jadi sebenarnya dia memang menuliskan nama mungkin. Pada saat memori itu hilang, dia tuh yang dituliskan tuh perasaannya dia mungkin. Mungkin ya, ini asumsi Iya. gue sih. Jadi, Asumsi yang punya pengalaman banyak cinta ya, Con. Asik. oh, iya. Yoi lagi. Ya, gue berkesan banget sama endingnya sih. Endingnya tuh simple, nggak neko-neko, terus kayak merangkum semuanya gitu loh. Karena mereka tuh struggle-nya tuh tentang, ya itu nih, tentang apa ya, takdir kan konsepnya. Endingnya pun dia tanya, siapa namamu? Siapa namamu? Iya itu Ah, sesuai judulnya, bagus banget makanya. So, benar-benar iya benar sih. Jadi dia utuh gitu loh. Jadi apa ya, konsisten gitu dari awal sampai akhir. Kayak Lobster kan, konsisten kan sama judulnya juga. Kenapa milih ini, Pel? Lu lupa sama orang juga namanya. Siapa namanya? Atau orangnya yang lupa sama kamu, Pem? Enggak, ini lebih karena kemarin teman-teman udah pada pilih film-film yang bagus kan. Enggak, film saya enggak. Sebenarnya Kecuali Anca agak-agak sih. Tapi kan suasana yang berbeda kan di antara 4 film ini kan semuanya sama-sama karakternya dapet beda-beda. Maksudnya kan seperti yang di episode pertama aku muncul kan, ditanya film yang berkesan apa gitu kan, aku bilang waktu itu Toy Story. Maksudnya kenapa aku pilih ini juga, pengen kasih insight atau ngasih unjuk ke teman-teman lainnya kalau film romance tuh bisa dalam wujud animasi loh gitu. Maksudnya animasi tuh bisa memainkan emosi penontonnya gitu. Itu pertama. Terus
Your Name ini juga sebenarnya aku udah pengen nonton lama dan udah dengar review-review banyak orang kan bagus, dan ternyata emang bagus. Dari animasinya itu yang tadi udah dijelasin detail, sampai jenis smartphone-nya aja kan kalau diperhatiin beda kan, smartphone-nya si cewek sama si cowok kan, Iya. sedetail itu gitu. Soundtracknya juga bagus dan nyambung gitu sama scene-scene-nya. Kemudian sih kalau buat gue pribadi, kalau momen yang dapet tuh sampai maksudnya kayak ada butterfly gitu itu sih pas yang mereka habis ketemu, terus yang apa si Taki nulis sesuatu di tangannya kan, ceweknya tuh kayak berusaha inget terus kan, aku nggak boleh lupain Lupa namanya nama-nama. gitu kan, Taki, terus tiba-tiba lupa. Nah dia lihat tangan, maksudnya udah kebawa banget gitu emosi kan, wah dia nulisin namanya nih gitu kan, udah pikirnya gitu. Ternyata pas dibuka kan dia nulisnya I love you. Itu kayak nggak tau, kalau buat gue sih kayak kok so sweet banget sih gitu. Yoi. Makanya kan kayak dapet banget gitu emosi dan sisi romansnya itu menurut gue sih berkesan banget. Kalau dari segi cerita itu ya seperti biasa ada yang related sama gue. Lagi. Nggak, maksudnya Spill yang mana, Peo? bukan, Oh, banyak banget, maksudnya Peo. Berarti kayak- dari 4 film ini, 4-nya 4 pacar ya, related ya. bukan. Kesannya kayak gue banyak banget gitu kan. Nggak, maksudnya kan kadang kayak gue masih sendiri gitu kan, kayak ada masa-masa yang kayaknya enak deh punya pasangan atau gimana, kayak merindukan seseorang tapi belum tahu jodohnya tuh siapa gitu. Cuman kayak kadang ada momen-momen dimana butuh pasangan gitu kan. Mungkin kayak rasa kayak mereka gitu, kayak pengen ketemu seseorang tapi siapa gitu kan, belum tahu gitu jodoh gue siapa. Ya menurut gue sih cukup related sama yang gue alami sekarang. Dan juga kayak perjuangan si Taki nyari Mitsuha tuh kayak menunjukkan kalau kita tuh cari pasangan atau jodoh tuh harus diusahakan kayak gitu. Nggak Asik. peduli dengan ada perbedaan, dia misalnya di dunia lain, maksudnya bukan dunia lain ya, maksudnya ternyata dia di itu hidup di 3 tahun sebelumnya gitu kan. Mungkin kalau relate ke kehidupan pribadi kan, nggak peduli kita kan nyari pasangan tuh bisa jadi dari beda pulau, beda usia, atau beda suku. Yang penting kalau kita udah terkoneksi atau satu visi misi kan pasti bersatu juga. Yoi. Gitu sih kalau dari Asik. gue tambahannya. Cuman ya agak amazed juga ternyata teman-teman ini semua menikmati film pilihan gue. Oh, sangat dong. Tapi Iya, memang ada mau level. nonton film ini sih dari dulu dan nggak kecewa nih. Tapi katanya film keduanya agak kurang sih. Maksudnya film berikutnya agak kurang gitu. Yang Weathering with You ya. Dia tapi banyak film-film sebelumnya juga bagus sih. Cuman kayaknya si siapa tadi sutradaranya lupa deh. Shinkai. Shinkai itu kayak dia ada ciri khasnya ya tiap film tuh. Filmnya inilah tentang pertemuan itu, laki cowok itu susah bertemu, itu salah satu ciri khasnya juga sih. Kalau nggak salah si Taki itu juga muncul di Weathering with You kayak cameo-nya lah gitu. Cameo-nya. Kocaknya sih gitu. Jadi tokoh-tokoh karakter dari film sebelumnya tuh pasti jadi ada cameo di Cameo-nya. film berikutnya. No debat nih film. Ya, Ucan dulu deh, Ucan, scoring Ucan. Kayak ini Ucan. review yang paling singkat ya. Di acara apa? Oh Enggak, enggak. emang gitu Peo. Yang sebelumnya speechless tuh pasti singkat. Nggak To the banyak point gitu. perdebatan ya. Karena itu yang the season point. sebelumnya tuh yang filmnya April Nanti tuh emang no debat banget tuh, emang jelek banget. Siapa? Iya, Film pilihan April kedua. Nanti Iya. jelek banget Itu- parah. Tanpa kalau pakai footage gitu 10 menit doang. Oh iya. Oke. Ini mau scoring. Chen, lu dulu deh, Chen. Lu Dulu ya. Condra, saya PW. Ini. Ini the best sih. Ah. Ini the best sih. Gue 10/10 sih. Oke. Oh, 10/10 buat ini apa keren nih banget. romance dulu kan? Romansnya 10, filmnya 10. Secara film juga 10. Ya. Gue suka. Oh, Oh, keren oke. banget. keren. Condro. Gua Highly recommend. Highly recommend. ya sama Sen, ini the best lah. Weh. Highly recommend. Ini saya juga yang biasa pelit nilai ya. Ini saya kasih 10/10 deh. Weh. Wibu. Kacau. Ini kan pilihan gue ya, secara gue yang pilih. Ini pasti kan berkesan, 10 kan romance-nya romance banget. Iya. Terus overall juga menikmati banget. 10/10. Oke. Nah, ini rating. Condro, rating menurutmu Oh, rating. dari 4 film? Konklusikan ya. Iya, Yang konklusikan. paling berkesan ya? Oh, jelas lah. Ya, jelas. Jelas, ya. Ini Your Name. Kedua, All the Bright Places. Oh gitu. Ya. Ketiga, Gue prefer Lobster sih. iya, gue prefer Lobster sih, Mas.
Itu Iya, nggak apa-apa, bener. Iya. Iya, oke. Nah, kalau dari Husen sama. Sama, gue juga sama. Nah, kalau saya yang agak berat tuh 2-3 nih, Lobster sama Algebraight Place itu. Tapi ya kayaknya Algebraight Place sih, Lobster nomor 3. Kalau saya pun film saya nomor terakhir gitu. Oke. Ini Idem-idem konteksnya, sama. bentar. Ini konteksnya romance kan? Romance yang Romance yang berkesan. berkesan. Versi yang berkesan. Iya, Iya, kalau menurut gua Lobster itu belakangan baru berkesan. Sama kayak Casablanca juga berkesannya baru belakangan. Tapi kalau All the Bright Places tuh justru ada part-part yang romance lah, jelas itu. Tapi no debat tetap Your Name, Kimi no Na wa. Ini Iya. memang tema dia itu gitu. Jadi Iya, dan sesuai. baik, kalau yang All the Bright Places kan dia mengeksplor ada mental issue-nya Mental gitu. issue-nya. Ya, gitu. Sebenarnya 4 film yang ini nih menarik nih. Yang pertama kan ada yang hitam putih, terus yang anim, terus yang simbol, sama yang ngangkat mental health nih. Cukup Dan menarik ya season variasinya ini. ya. Wah, Season ini season penuh warna sih. luar biasa. Gue sih guysnya. Sombong. Sorry, gue Maksudnya- bisa ketawa. Batik Oh, gue. iya. Nggak, makanya PW. makanya kemarin tuh milih filmnya agak galau juga kan, tadinya mau Korea tapi kayaknya kok jadi kayak kurang gimana gitu, makanya coba pilih yang anim deh gitu. Tapi kan sebenarnya yang Korea sama ini agak relate juga kan, Peu. Iya, Tentang mengingat lupa. nama kan, mengingat Lupa nama itu nama. kan. Waktu Betul. Remember juga kan. Iya, waktu number juga mirip, Itu ada Bagian cuman terakhir ya. apa? pengen menyuguhkan anime aja gitu Iya, biar beda. berbeda kan. Oh, Nah, kan ini Mas Anja loh. udah film hitam putih, hmm, condro dengan filmnya yang biasa lah ya kayak Oke, dia oke. gitu, terus Husen filmnya agak kekinian kan. yoi. Tapi mental health-nya tuh bagus sih. Iya, bagus. Ternyata film romance tuh kan bisa beragam gitu pilihannya. Oh iya. Gitu. Ya benar sih. Kayak Your Name itu kan dia build up semuanya itu demi satu scene yang terakhir itu kan. Oh Iya. iya benar. Build in Itu benar. kalau kita nggak nonton di awal dengan segala macam proses itu, yang belakang itu nggak kerasa banget. Gitu. Iya, Kayak, nggak blow kayak banget. dipaksain gitu. Iya, gue tuh kayak oh so sweet akhirnya ketemu. Walaupun kita nggak tahu ya, endingnya dia tetap jadian terus nikah atau gimana kan nggak tahu tuh. Bahkan Tapi yang apa penting tuh ketemu ceweknya itu. bener apa enggak? Itu gokil banget sih. Salutnya juga emang detail banget sih, sampai yang kayak gelang tangannya si Taki Iya, juga itu. diceritain itu asal Ceritain mulai dari itu. mana Ah, gitu kan. Di terakhirnya kan. Jadi betul-betul Mm-mm. pamungkasnya itu dia pakai itunya. Semua Terakhir itu tuh kejawab dijelas. gitu. Iya. Wow. Dan gue Emang- sukanya itu di belakang itu dia sampai ngasih tahu gue tuh kenapa gue kerasa kehilangan. Kayak seolah-olah sebelumnya tuh nggak ada film gitu. Mm-mm. Itu tuh gue suka banget sih karena dia tuh kayak benar-benar seolah-olah benar-benar lupa gitu. Padahal kita kan tahu ya, kita yang nonton ya. Hmm. Jadi kayak wah ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Ternyata Bisa. Merinding tuh yang terakhir. Betul-betul merinding. Mending, mending sumpah. Ini Ini kan episode terakhir gue ya, aduh. sorry Aduh. ya. Kenapa, Pe? Pengen kangen lagi, Pe? Enggak. Nggak, maksudnya makasih buat teman-teman semua buat udah ngajakin gue gitu di sela-sela kesibukan sih di Kami juga masa-masa makasih ya. merantau yang Kita juga makasih tiba-tiba. banget. Kalian masih banyak loh, Pe. Kamu nyediain waktu ya. Iya. Nggak, seneng aja sekalian kan kita bisa reuni kan, silaturahmi lagi Mm-mm. sambil nonton bareng lah, walaupun di tempat yang berbeda tapi nonton yang sama. Seru aja sih. Sukses buat Triple Swan, semoga episode-episode berikutnya lebih menarik lagi dan pilihan-pilihan filmnya lebih bagus. Amin. Amin. Jangan lupa pada follow ya guys sosmednya Triple Swan. Baik. Ada di Baik. Instagram, YouTube, YouTube, Spotify. Spotify. Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Thank you semua. Dadah semuanya. Sekarang kita sudah masuk ke season ketiga dengan bintang tamu baru, Mas Pandia di sini sudah bergabung. Tema yang diambil sama Mas Pandia ini Hidden Gem. Lalu dilanjutkan Life Goes On tahun 1992 dan terakhir Through the Olive Tree tahun 1994 kalau nggak salah. mungkin yang bikin gua tertarik itu adalah story-nya ada yang nulis tuh Randy Kaplan. Menceritakan tentang beberapa murid di kalau nggak salah di SMA gitu ya. Tapi memang ada dua karakter yang nantinya menyebabkan sesuatu lah. Ini tentang kisah hidup dan kisah suksesnya Mozart dari pandangannya seorang kompetitornya yang namanya Salieri.